Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12. Dan kita akan mulai membaca ayat 10 sehingga sampai mana dipimpin Roh Kudus. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa dimaksudkan pendakwa siapa? Saya tahu, kita memang sudah tahu siapa pendakwa itu. Dan sekarang kita sedang menghadapi itu, dakwaan-dakwaan. Beberapa hari yang lalu kita sudah lalui dakwaan-dakwaan. Dakwaan ini kalau kita sebut sejak yang macam biasa, dakwaan. Tapi kalau kita kena, kalau iman kita tidak kuat, kita boleh jatuh terus jatuh, hancur semua segala berapa tahun yang kita latihkan rohani kita. Kalau kita tidak kuat, kalau kita didakwa, semangat kita tidak kuat, memang terus akan turun sampai balik kepada kosong. Ayat 10 mengatakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara. Dilemparkan ke bawah, maksudnya dilemparkan dari atas, dari kerajaan surga ke bumi, yaitu Lucifer sendiri. Dialah pendakwa terbesar dalam hidup kita. Dialah ketua segala dakwaan. Ayat 10 mengatakan sendiri, mendakwa mereka siang dan malam. Jemaat Tuhan, maksudnya 24 jam. Kalau kamu tidak pertahanan iman kamu, tidak pertahanan rohani, tembuslah dakwaan itu. Sanalah kamu lemah, turun tergeletak di tanah, tidak mampu melawan oleh sebab dakwaan-dakwaan yang dilemparkan oleh iblis. Jangan anggap remeh dakwaan. Inilah yang kita hadapi di akhir zaman. Banyak dakwaan yang akan dilemparkan. Seterusnya ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Nah, kita sudah sini seringkali bersaksi, memberi kesaksian. Kalau kesaksian kamu itu benar, itu boleh mengalahkan dakwaan yang dilemparkan oleh iblis. Dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan Dia. Kesaksian itulah, kalau kamu bersaksi, biar kesaksian kamu itu benar. Kenapa perlu benar? Seringkali diperingatkan dengan tegas. Benar, jangan meniru. Biar itu kamu mengalami sendiri, pengalaman kamu sendiri dengan Yesus. Sebab apa? Boleh mengalahkan. Terang-terang ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia. Dia itu huruf kecil, maksudnya siapa? Iblis. Bukan huruf besar dia tuh huruf kecil. Iblis, setan.
boleh mengalahkan dia oleh darah anak domba pertama-tama, oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian siapa? Kita yang pernah bersaksi berdiri di hadapan. Biar itu benar, jangan palsu. Kalau palsu itu cuma akan menguatkan dakwaan dalam diri kamu. Nah, omong berperang, biar semua yang kamu lakukan itu benar-benar dari Tuhan, kebenaran. Jangan ada lagi tersisip-sisip titik-titik zona hitam. Biar itu benar, baru kamu boleh mengalahkan setan, segala dakwaan yang palsu. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kan jelas. Itulah jawabannya. Waktu setan sudah sangat singkat. Sebab itulah dia sangat aktif menyerang gereja-gereja yang mempunyai api. Dan saya percaya di sini saya kita mana di gereja, di tempat ini saya yang diserang. Gereja-gereja besar tidak diserang. Walaupun gereja besar tidak diserang. Di mana ada penyerangan kuasa gelap, maksudnya di situ ada api Roh Kudus. Sebab itulah dia berusaha dengan aktif menyerang dari dalam dan dari luar. Selama ini kita diserang dari luar. Dia sudah bercoba beberapa tahun untuk menumbangkan gereja ini, tapi tidak dapat. Sekarang dia berusaha dari dalam. Kamu dapat tangkap kan? Kalau mau masuk ke dalam alam roh, dia berusaha dari dalam sekarang. Kalau roh kamu tidak kuat, iman kamu tidak kuat, maka hancurlah, musnahlah segala usaha kamu selama ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang dari dalam jemaat Tuhan, secara diam-diam di penjara, secara senyap-senyap, tanpa kita ketahui. Itulah perlunya kita berperang di dalam alam roh. Kamu tidak nampak, tapi kalau dalam alam roh kamu sedang berperang dengan segala dakwaan, dengan segala serangan berbagai jenis. Apa yang kita buat sekarang ini, itu suka-suka, itu dalam alam roh, jemaat Tuhan, alam roh. Kalau roh kamu tumbang di medan peperangan, maka tubuh fisikal kamu sendiri pun akan tumbang. Itulah roh kamu harus kuat, diperlengkapi dengan senjata iman, pedang roh, firman. Dan semalam kamu sudah dilatih macam mana berperang, dan hari ini pun akan sama. Sebab selagi kita masih bernafas, selagi itulah peperangan akan terus berlaku sampai kedatangan Tuhan Yesus ke bumi kali yang kedua. Itulah maksudnya, selagi hidup, selagi itu berperang. Peperangan belum selesai. Belum selesai. Kamu tahu yang lepas, sebenarnya banyak lagi yang mau sampai, tapi saya takut tidak sempat masak. Yang jam 1:30 kita balik tuh. Nah, kamu tahu lepas sudah balik tuh selesai, kami adik siapan dia ikut saya balik di kereta. Tapi itu pun saya tahu memang dia belum sedar sepenuhnya tuh roh masih dalam badan dengan komander. Jadi sampai rumah dia paksa diri, dia naik tangga di bilik. Terus tuh komander berbicara. Masa itu satu orang saja, satu yang lain belum balik.
Jadi satu orang saya dengar dia bilang peperangan belum selesai. Tapi itu English, the war is not finished. This is just the beginning. Mereka tuh tidak. Dia cakap begitu, peperangan, tapi dia cakap English lah, peperangan belum selesai, ini baru permulaannya. Seterusnya kamu akan melawan Wolf DVS, serigala. Tapi ini commander dia yang lagi kuat daripada yang sebelum-sebelumnya. Dia sendiri cakap itu yang kamu akan melawan seterusnya, dia bilang. Commander dia, commander serigala yang lebih kuat, lebih cepat pulih luka dia. Kalau kamu cepat penat, nah jangan mau kalah. Dia sendiri cakap tuh commander, the war is not end, it's not finished, this is just the beginning, dia bilang. Next, you will face the wolf DVS. Woi, satu orang saya lagi sana tuh dengar dia berbicara, baru dia balik. Semua orang tidak ada di rumah, cuma satu kami dua, saya yang jaga dia, masa satu. Dia masih lemas lagi. Sudah cakap, peperangan belum selesai. Selagi kamu ada nafas dalam badan kamu, selagi itulah kamu berperang. Itu maksudnya hidup yang kamu ada sekarang bukan kamu punya lagi, milik Yesus, dia bilang tuh. Hidupku bukan aku punya lagi, dia cakap, tetapi Yesus Kristus yang mempunyai hidupku. Kalau kamu hidup di dalamnya. Oke, firman Tuhan tidak panjang. Saya bisa dengar saudara tadi terbuka ada perarakan sudah di atas, macam terbuka sudah tadi itu di awan. Mau rasa apa tuh? Banyak tuh askar di atas tuh sekarang tuh berbaris. Tuh bisa dengar sudah orang hentakan kaki askar tuh kalau berarak tuh. So, sekarang sudah apa tuh? Pok-pok sedang dideploy, pengerahan, menempatkan askar-askar sedang ditempatkan. Pengerahan sudah sekarang, deployment. Itulah kamu yang ada pok-pok tuh, kamu harus tahu punya posisi di mana. Terutamanya udara, naga. Lawan kamu bukan biasa-biasa, lawan naga. Ini deployment, ini pengerahan. Deployment sudah sekarang, setiap puak. Itulah kerja kita sekarang, berperang. Itu deployment, pengerahan, penempatan sudah sekarang. Oke. Tongues of war. Kamu paham tuh apa? Itulah bahasa roh perang kamu. Itulah penting dia. Itulah penting dia. Bukan kita saja tengok. Jangan lagi cakap pelakon. Ini gereja besar nih, kamu masih boleh cakap pelakon. Belakunlah kamu. Baca itu apa? Receive the weapon of tongues of war. Belakunlah kamu. Belakunlah betul-betul. Terang-terang sudah situ. Kamu pergilah gereja dia, kecil kan tidak? Kamu cakaplah sama dia, belakun dong kamu. Cakap sama di depan muka dia. Kamu mesti belum cakap belakun. Bangkit jemaat Tuhan. Ini perang roh. Ada masa bermain. Ambil serius. Oke, sambung.
I didn't come to preach about deployment. I came to deploy. In the name of Jesus, Yeshua, I, the first servant of Christ, the general, as appointed by God, in the reign of the Spirit, I salute. For you have asked, who art thou? And I stand to say, I am one of the captains of Yeshua, deployed to raise soldiers and military of the Spirit against the forces in the air, forces in the land, forces in the waters. I stand on my ranking. Undur tadi, undur. Yang ular tadi tuh belut, undur, reverse. Itulah sejak Tadi undur. semalam tuh. Lipas sudah tuh. Lipas sudah. Nampak tulayan. Ini. Kamu nampak nih belut nih. Ini yang semalam pas Inilah dalam alam roh sebenarnya kamu lawan. semalam pas kejadian. Bukan mainan. Inilah reality dia dalam alam roh. Coba kamu, ini bukan belut biasa-biasa nih. Kau main-main dari dalam roh. Serius jemaat Tuhan. Hai, bangkit. Mau keluar gitu. Kamu tidak serius? Banyak sudah sini. Kalau kamu bully kamu katakan kamu pergi gereja dia cakap. Kau ni jodoh ni sikit belakun sejauh. Cakap depan muka dia. Saya cabar kamu. Kalau kamu masih belum bercakap. Apa yang dia lalui di gereja Doran dengan di gereja kita sama 100%. Kalau kamu masih bercakap belakun, kamu belum matang lagi dalam rohani. Kamu masih bayi rohani. Susu botol. Minum tuh susu botol balik, bayi rohani. Kamu belum matang, terus terang saya cakapkan, belum matang dalam rohani. Kamu pikir gereja dia kecil, kamu cakap depan muka dia lah, kau belakun bilang, pergi sekarang, saya cabar kamu. Kamu pergi sana, South Africa, Cape Town. pergi sana. Kamu tiup gereja dia, kecil kah besar? Cakap dia belakun. Kalau bukan datang dari Tuhan sendiri. Serius jemaat Tuhan, serius. Apa yang kita lalui sekarang betul-betul dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah cakap, tempat ini pangkalan malaikat. Dan Tuhan berhadirat di atas tabut. Jangan biarkan kamu dipermain oleh setan. Jangan kamu dimakan oleh dakwaan setan. Oke, terus. In the waters, I stand on my ranking. I stand on my authority. The Sabaru and the Hilda to hereby, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost, in the name that is above every other name, Jesus the Christ, I hereby deploy all lions to the earth, the land, and the field. Bring down the kingdom, authority, and dominion of serpents, scorpions, and the abilities of venoms in the land. Effort. You are deployed to the air. Bring down the dragon. Authorities. You are hereby deployed to the waters. Destroy marine spirits. Destroy seductions. Wage war against Leviathan. Wage war against marine spirits. Wage war against the queen of the coast. Officially begun. The final war in the realms has begun. You are the first remnants, the first chosen of God to take up the instruction
instruction of Yahweh to subdue the fowl of the air, the fish of the waters, the earth, and all things that creep upon the earth. For the Lord God Almighty has given you authority in the name of Jesus the Christ. I pray for your empowerment. Go, raw fire! I am an eagle. I roar in the air. Darah. I am an authority. Authority. Pakai. I roar in the waters. Darah. I am a lion. I roar in the land. Under the In the waters. This spiritually charged gathering witnessed the commissioning of kingdom soldiers. Each one Habis. assigned to their divine tribe, the lions, who govern on land with authority and courage. Lion! You are Darat. hereby deployed. Darat kamu darat. Deployed against serpents and Stop. scorpions. Stop. Nampak? Bukan ular-ular biasa kamu lawan, darat. Serpent. Berdiri dulu. Nggak berdiri. Kamu nampak? Bukan kecil tuh ular tuh, bagian darat. Mana tuh singa-singa tuh? Oh iya, kalau lemas. Jangan lemas. Bukan buang di laut tuh kalau lemas. Udah ada perang nih lemas nih. Baru berapa menit sudah lemas. Mau turun pangkat nih si Kiwil nih kalau begini nih. Habis. Mana tuh nomor 3 tuh? Nah denda tuh kalau gitu. Ya. Destroy the scorpions. Destroy the serpents. Destroy the venoms. Nampak bro? Destroy cancers. Destroy diseases. Lion roar! The eagles, who rule the air. Effort. You are deployed to the air. Bring down the Stop. cattle. Nampak apa kamu lawan? Apa semalam? Apa kamu lawan? Apa semalam? Oh main-main. Naga. Jangan lembek. Jangan lemas. Kamu berjakas dulu. Ini alam perang. Yang kamu lawan bukan mainan. Kamu tumbang saya alam roh, tubuh fisikal kamu otomatis jatuh tergeletak sekarang. Ambulans datang, ambil masuk di hospital. Ini alam perang jemaat Tuhan, ambil serius. Ambil serius. Kalau kamu tahu alam perang lebih teruk daripada alam fisikal. Kamu tidak tahu saja. Itulah kalau kamu berperang, kamu rasa penat. Alam pro lebih penat, lebih teruk keadaannya daripada alam fisikal. Oke, teruskan. Bring down the wisdom of this world. Bring down the intelligence of the systems of this world that corrupt human mind to reject the gospel of Jesus Christ. Enter the human mind. Establish the fear of God. And the authorities who command dominion in the deep waters. Authorities, are you here? You're hereby deployed to the waters. Destroy. Nampak? Ini lagi ganas, bagian authority. Boleh, Leviathan, Semua jadi belut, ganas. semua yang ganas bagian laut. Ini lawan belut tuh. Ini kamu nampak tuh, kamu nampak gigi deh tuh. Biasa juga. Kamu silap saja, kamu tidak pertahanan, perisai kamu hilang, tangan kamu kena gigit. Kamu nampak tuh, ini bukan Leviathan, ini baru ular belut nih. Ini baru askar di bawahnya nih, belum lagi itu Leviathan keluar betul-betul. Ketua dia. Tapi ini pun general dia nih, yang besar dua nih.
Inilah yang kamu akan hadapi dalam alam roh, bagian laut. Nampak tuh 2 lawan 1, tidak gentar. Kamu masih lemah-lemah semangat. Semakan saja ini. Hai. Terus Marine spirits, destroy seductions, destroy flesh, wage war against Leviathan. ini Leviathan nampak. Besar ini. Lawan. Besar. Siapa tuh besar? Ini Leviathan. Nampak betapa ganas. Kalau kamu tidak berhabis betul-betul maju. Oke. Wage war against marine spirits. Wage war against the queen of the coast. Bring her authority down. Salvage human creatures from the dimensions of the waters. This is not just a battle, it is a takeover. The age of dominion has begun, and Zion shall not only rise, it will rule. Attention!